selalu memelihara kami, yang menjaga setiap kehidupan kami, bahkan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami tiba di minggu yang pertama, hari minggu yang pertama di tahun 2026. Kami tahu itu hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dengan segala beban yang mungkin merintangi kami, pergumulan kami, kekhawatiran kami, apa hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, biarlah firman-Mu yang menghibur kami, yang menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi terang bagi setiap jalan kami. Kami dan seisi rumah kami, biarlah kami terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, setiap detik, setiap waktu kami hanya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar mata dan telinga kami terus tertuju kepada Kristus. Karena kami tahu ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan kami datang ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menghibur, yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi pikiran, telinga dan hati kami. Agar hati kami dan telinga kami tertuju hanya kepada suara Kristus yang memberikan kami sumber damai sejahtera, sukacita yang abadi. Dan biarlah ya Tuhan, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami terus layak di hadapan Tuhan, layak mendengarkan suara Tuhan, layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa, satu-satunya Allah yang benar kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya, katakan saya suka cita kamu sehat-sehat. Ya, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih teman-teman pelayan altar yang setia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mulai melihat satu-satu wajah mulai kembali dari perantauan ya. Yang berlibur-berlibur tahun baru, ada Ibu Vero sudah pulang. Ada siapa lagi ya yang sudah pulang-pulang ini ya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati selalu. Ada juga masih banyak yang belum pulang ya. Dan saya bersuka cita sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, belum basi ya. Belum basi kan, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semua. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, banyak kan waktu itu terakhir kita ketemunya tanggal 31 Desember. Ada juga sih sebagian juga yang Bapak Ibu yang hadir di ibadah paginya tanggal 1 Januari. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi doa pergumulan ya, pergumulan untuk 1 tahun ini. Tadi malam saya sudah membacakannya dan sudah satu-satu, poin per poin itu dibacakan satu-satu. Dan jujur saya menangis di hadapan Tuhan membaca doa-doa itu ya. Banyak sekali doa-doa yang sangat sederhana. Dan saya saja manusia biasa dan hati saya yang jahat ini karena saya masih punya keterbatasan. Hati saya saja tergerak apalagi Tuhan Yesus Kristus, amin. Karena Tuhan Yesus Kristus jauh lebih mengasihi Bapak Ibu dengan sempurna, jauh lebih daripada saya sebagai seorang gembala mengasihi Bapak Ibu. Jadi saya doakan keluarga ini ya. Ada simpatisan yang juga ternyata mengisi ya, didoakan juga. Dan biarlah itu akan saya terus doakan setiap minggu. Jadi kertas itu saya sudah simpan di laci khusus ya. Nanti di hari Sabtu saya doakan lagi yang sama. Dan biarlah kita tahu itu semuanya kita hanya meminta, amin. Tapi kita tahu apalagi yang mendatang di ibadah di ibadah pagi di awal tahun baru. Apa temanya? Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan ya. Bagaimana 4.000 orang yang mengikuti Yesus dan mayoritas adalah umat yang tidak mengenal Tuhan, bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi, tetapi mata mereka terus menuju kepada Kristus, telinga mereka terus mendengar Kristus. Dan mereka bahkan tidak makan 3 hari, perutnya benar-benar kosong, tanpa mereka minta Tuhan sediakan. Tuhan katakan saya tidak mau mereka pulang nanti pingsan. Ya, dan Tuhan menyediakannya keselamatan dan juga berkat-berkat. Jadi berkat jasmani, berkat rohani itu Tuhan sudah atur semua di tahun ini, amin. Dan hari ini kita akan membuka kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 85. Mazmur 85. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Mazmur 85 ayatnya yang 1 sampai dengan 14. Bapak Ibu sudah dapat ayatnya? Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri lagi. Kita membacanya dengan bersama-sama ya. Kita baca 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan setia dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Inilah firman Tuhan. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di tahun 2025 ini, sudah 2026 ya, maaf, masih Januari jadi masih agak latah ya. Di tahun 2026 ini Bapak Ibu ya sudah banyak sekali yang menjadi pesan ya, bahkan dari minggu lalu kita sudah dipesankan beberapa hal khusus untuk memasuki tahun yang baru. Dari minggu yang tanggal 28, kemudian di malam tahun baru, kemudian di minggu pagi tanggal 1 Januari ya, bahwa hati Tuhan terus tergerak oleh belas kasihan. Kalau di malam tahun barunya mungkin kita meminta pertolongan penyertaan Tuhan ya, sebagaimana Musa berkata, jangan suruh kami pergi kalau bukan Tuhan yang menyertai ya, bahwa sesungguhnya yang benar-benar utama yang kita rindukan adalah penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2026 ini. Dan hari ini dan tahun ini Gereja Betel Indonesia memberikan tema tentang revival. Boleh tolong PowerPoint-nya teman-teman multimedia, terima kasih. Jadi di tahun ini GBI menetapkan tahun 2026 sebagai tahun revival atau kebangkitan rohani ya. Setelah saya mengecek beberapa teks Alkitab yang menggunakan kata revival, itu Mazmur 85 ini. Dan saya merahin itu, menghidupkan kembali, itulah revival ya. Seringkali kita kira revival itu sebagai semangat yang berkobar-kobar. Harus lebih semangat supaya revival terjadi. Biasanya gitu ya logika kita. Tetapi revival itu sebenarnya lebih dari sekedar perasaan manusia Bapak Ibu. Jadi kalau revival ini, kalau dari kata aslinya memang artinya itu kebangkitan ya. Kebangkitan, penghidupan kembali tadinya berarti dalam posisi mati. Ada pemulihan. Ada proses di mana yang tadinya mati menjadi hidup kembali, semangatnya kembali atau kondisinya diperbaharui. Dan inilah yang terjadi di dalam Mazmur 85. Setidak-tidaknya kalau saya bagi Mazmur 85 ini, kembali lagi konteks is king ya, kita harus bahas dulu. Ada 3 bagian, yang pertama tentang pengampunan dosa, yang kedua adalah permohonan pemulihan, dan yang ketiga adalah perbuatan Allah yang ajaib. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu apa yang terjadi di Mazmur 85 ini. Mazmur ini ditulis oleh pemimpin biduan
dari Bani Korah, di mana bangsa Israel sudah bebas dari pembuangan dari Babel. Ya, mereka keluar dari Babel dan mereka kembali dalam proses pembangunan tembok Yerusalem. Karena tembok Yerusalem sudah runtuh dan kita tahu salah satu kekuatan kota terletak pada dindingnya. Ya, itu adalah sesuatu yang harus mereka kerjakan. Mereka membangun tembok Yerusalem. Jadi secara garis besar ini adalah isi puji-pujian, isi doa yang ditulis oleh pemimpin biduan dari Bani Korah. Karena saat itu terjadi mereka sudah keluar dari Babel. Mereka sudah keluar dari pembuangan, mereka sudah kembali ke tanahnya sendiri, mereka sudah kembali ke Yerusalem, dan mereka sedang dalam proses pembangunan tembok. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini Bapak Ibu? Kalau revival itu, kalau kita ngomongin revival, Bapak Ibu yang merindukan revival, mungkin Bapak Ibu punya, saya ingin lebih lagi hidup berkobar di dalam Tuhan dan segala macam. Revival, kalau Bapak Ibu berbicara tentang revival di tahun 2026, saya mau katakan itu pertama-tama selalu inisiatif dari Allah. Katakan inisiatif dari Allah. Ya. Kenapa dikatakan inisiatif dari Allah? Karena Mazmurnya dibuka ini. Kita baca 1, 2, 3. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Maksudnya apa? Tadi saya sudah jelaskan, mereka itu sudah setelah dibuang ke Babel dan Tuhan sudah memulangkan mereka kembali ke tanahnya sendiri. Ya, Tuhan sudah memulangkan itu hanya karena belas kasih Tuhan. Nah, ini ada kata kunci, engkau telah berkenan. Ingat lagi firman Tuhan di ibadah malam tahun baru, ya, meminta perkenanan Tuhan. Dan Tuhan telah berkenan untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Pemazmur mulai permohonan akan revival ini dengan engkau telah berkenan. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merindukan revival, ya, revival itu adalah bahasa yang paling orang Pentakosta tuh suka gitu ya. Kalau Bapak Ibu merindukan revival, saya mau katakan pemulihan itu bukan berasal dari usaha manusia. Karena bukan berasal dari inisiatif kita tetapi dari inisiatif Allah. Kalau mau kita katakan kurang pintar apa orang Yahudi? Kurang hebat apa orang Yahudi? Tetapi kehebatan dan kekuatan mereka sendiri pun tidak mampu membebaskan mereka dari keikatan Babel sendiri kan? Hanya karena belas kasih Tuhan yang membolehkan, oke, mereka kembali. Engkau telah berkenan kata pemazmur. Jadi revival selalu dimulai dari Allah sendiri. Inisiatif Allah sendiri yang memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel. Dan dilanjutkan, engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan dan telah memulihkan keadaan dari Yakub. Kalau kita kontekskan dengan sekarang ini, kalau kita ngomongin revival, kalau hari-hari kita ini Babelnya kita sekarang apa? Banyak kan pergumulan ya Bapak Ibu ya. Banyak Babel kita hari ini adalah yang membuat kita tertekan, yang membuat kita itu terjajah, seringkali adalah pergumulan. Seringkali kita mengalami pergumulan rohani. Ya, kita saya itu rasanya kosong sekali. Kayak ada yang hilang dari kehidupan saya, ya. Atau kita pikir karena kita kosong, merasakan kekosongan itu, kita pikir kita kurang berusaha. Mungkin saya kurang berusaha. Mungkin hati saya kurang siap. Kita bahasakannya gitu ya. Ini akan membawa kita selalu Bapak Ibu kalau kita tuh makin lelah dan makin lelah. Karena kembali lagi revival, pemulihan, pembangunan kembali, kebangkitan itu bukan kita yang kerjakan. Kalau kita pikir saya merindukan revival tapi saya mungkin gak mengalami revival karena saya kurang siap dan segala macam, ya. Kita mulai mencari jalan biasanya. Kalau gitu saya pilih gereja yang paling berkarisma supaya saya mengalami revival. Ya, kita mulai cari mungkin gereja-gereja atau pemimpin-pemimpin yang berkarisma. Ya, kita mulai pikir kita carilah hamba Tuhan hebat supaya revival itu terjadi di dalam kehidupan saya. Mungkin kita pikir ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita oke lah. Saya ikuti dulu pola pikir Bapak Ibu. Kita cari dulu hamba Tuhan
yang bisa memanggil perkenanan Allah. Ya, kenapa begitu ya, tidak rapi? Ya. Coba sebentar Bapak Ibu. Boleh tolong dirapikan dulu sedikit Jendri di sana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pikir, kalau saya mau mengalami revival, saya harus memilih gereja yang hamba Tuhannya berkarisma. Yang pokoknya pendengarannya tuh enak gitu, telinga saya tuh enak mendengarnya. Bagaimana mungkin kita katakan bahwa ada hamba Tuhan yang bisa menggerakkan perkenanan Allah? Karena kembali saya katakan revival itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Ya, coba kira-kira siapa yang bisa, ya, siapa hamba Tuhan atau gereja yang sempurna yang bisa memanggil perkenanan Allah, bisa gereja yang spesial ya. Jadi hati-hati, terkadang kita mikir saya merindukan revival, padahal sejujurnya tidak ada satupun hamba Tuhan di dunia ini dengan karismanya bisa memanggil perkenanan Allah. Karena saya mau katakan engkau telah berkenan. Hanya Allah sendiri, revival selalu dimulai dari inisiatif dari Allah. Jadi Bapak Ibu kalau merasakan kekosongan rohani, saya mau katakan kekosongan rohanimu hanya bisa dipulihkan oleh Allah. Kita bukan mencari hamba Tuhan yang berkarisma. Bahkan saya sendiri ya, Bapak Ibu kalau mau mengisi kekosongan rohani, bukan pribadi saya yang dicari. Tetapi Allah, karena hanya Allah yang bisa mengisi perasaan yang kekosongan rohani itu. Karena perasaan kekosongan rohani itu justru bukti bahwa adanya keterpisahan dengan Allah. Mana mungkin saya bisa jadi jembatan antara Bapak Ibu dengan Allah. Paham ya? Kalau kita merindukan revival, yang dicari bukan hamba Tuhan berkarismanya. Bukan gerejanya yang gedungnya paling besar, walaupun gereja ini termasuk gedung yang besar. Tetapi revival adalah hanya Allah sendiri yang bisa memulihkan. Jadi kalau Bapak Ibu pun datang ke sini bukan karena gedungnya yang besar, tetapi karena gereja ini memberitakan Allah. Jadi saat Bapak Ibu datang, yang Bapak Ibu temui adalah Kristus sendiri. Karena yang bisa mengisi kekosongan rohani hanyalah Allah. Pergumulanmu ya, termasuk tadi saya sudah katakan, saya sudah membacakan pergumulan doa yang Bapak Ibu doakan untuk tahun ini. Sepanjang tahun ini banyak ya. Walaupun saya katakan bahkan itu adalah doa-doa yang sederhana. Ya, saya hanya bisa membantu di dalam doa. Bahwa apa isi doa saya? Tuhan berikan mereka iman, Tuhan nampakkan wajahmu kepada mereka, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu dari mereka. Saya hanya memberitakan Kristus, karena yang bisa mengisi kekosongan, yang bisa menjawab doa-doamu hanyalah Allah. Kalau misalnya ada pergumulan saya bilang Tuhan gerakkan siapapun yang bisa supaya ini, ya. Yang bisa mengisi kekosongan kita adalah Allah sendiri. Sehingga kalau Bapak Ibu berbicara tentang kebangkitan, tentang revival, kita bukan bicara tentang manusia, kita berbicara tentang Allah. Ya. Jadi kekosongan Bapak Ibu, pergumulan apa Bapak Ibu hari-hari ini kira-kira? Apakah pergumulan tentang keluarga? Ya. Apakah pergumulan tentang mungkin coba ya, tolong coba slide 22, tim multimedia, tolong dilompatin ke 22 itu. Biasanya mungkin pergumulan Bapak Ibu apa biasanya? Dosa. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak muda punya pergumulan ekonomi, cita-cita dan lain-lain. Dan rasanya itu kosong, seakan-akan aduh saya kejar ini bagaimana ya. Ya kembali ke slide yang tadi. Bahwa hanya Allah yang bisa mengisi kekosongan itu. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bergumul, hanya satu pribadi yang bisa mengisi. Ya, karena kembali lagi engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Hamba Tuhan mana yang bisa melakukan ini, mengampuni dosa dan
menutupi segala dosa mereka. Engkau telah, mari kita baca 1, 2, 3. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Inilah awal revival. Saat ada pengampunan dosa. Jadi seringkali kalau kita kaitkan revival dengan suatu semangat yang berkobar-kobar, tidak. Revival selalu dimulai dari Allah yang tadinya murka, tapi surut murkanya. Ya, inilah dimulai revival. Di sinilah mulai pemulihan. Pemulihan itu ingat kata kuncinya adalah revival itu pemulihan. Bapak Ibu mungkin bertanya gitu kan, kenapa ya harus ada, kalau orang-orang di luar sana, kenapa ya harus orang Kristen nih ngomongin salib? Atau Bapak Ibu mungkin bertanya sekarang, kenapa Dok 4 tuh ngomonginnya salib, terus Yesus, terus salib lagi, Yesus terus, ya. Kenapa orang Allahnya orang Kristen tuh Allah yang jadi manusia? Ya. Kenapa sih mesti korban Allah, kok ada yang mau jadi manusia? Telanjang lagi, nggak punya baju lagi. Kalau dia lahir siapa bidannya atau apapun itu. Ya, saya mau katakan di mulainya revival, pertama harus ada pembenaran. Saat kita harusnya dihukum, tetapi kebenaran Kristus lebih besar menutupi dosa-dosa kita. Melingkupi kita sehingga kita dipandang benar oleh Allah. Makanya Yesus Kristus harus turun kepada dunia orang yang berdosa. Ya. Ini mulainya revival. Beda dengan konsep dunia, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang spesial atau berkarisma, manusia itu pasti diajak bahwa mari ke tempat saya, mari beribadah di gereja saya, mari melihat ini, kamu pasti akan mengalami revival. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan yang memulai pemulihanmu. Bukan hamba Tuhan yang spektakuler, hamba Tuhan yang mungkin punya karisma yang luar biasa, tetapi Tuhan selalu memulai pemulihan revivalmu. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada kita. Tetapi konsep diri datang ke sini, ya bahkan saya menemukan tuh ada gereja ya, yang nungguin di depan gereja lain, waktu keluar, ini serius. Saya dengar sendiri, keluar dari gereja A, jemaat pelayan gereja B udah nunggu di depan gereja A. Apa perkataannya? Datang saja ke gereja kami, kamu pasti lebih dipulihkan. Wah, saya mau katakan pemulihan itu hanya dikerjakan oleh Kristus. Dan bagaimana caranya? Saat Kristus diberitakan di tengah gereja. Ya, karena hanya satu pribadi yang melakukan pembenaran, bukan gembalanya, bukan kehebatan atau kekayaan jemaat-jemaatnya yang memulai revival. Kan kita kira, oh kita harus memulai revival ke sini. Untuk memulai revival butuh duit 10 miliar. Apa hubungannya? Revival selalu dimulai dari satu pribadi, yaitu dimulai dari pembenaran. Jadi yang memulai pembenaran, yang memulai revival, saat kita kira revival, oh kita harus datang gitu. Kita harus lebih bersemangat lagi, kita harus lebih bergairah lagi. Tidak, justru revival dimulai dari Tuhan yang memulai pemulihan. Bukan dengan perintah kamu tuh harus lebih berkobar-kobar lagi. Tidak, justru revival itu dimulai dengan Kristus sendiri yang datang ke dunia, masuk ke dalam duniamu, kondisimu yang paling kosong. Tadi apa? Pergumulanmu apa? Yang paling kacau, paling hancur, paling gelap, lalu dipikul semuanya di atas kayu salib. Ya, saya katakan lagi, tadi malam saya menangis berdoa kepada Tuhan. Ya bukan karena sedih juga, doanya benar-benar isi simple. Gak ada yang menulis puitis-puitis gitu di kertasnya tuh gak ada. Tetapi saat berdoa saja, hati saya saja sudah tergerak, apalagi Kristus. Karena kita tahu yang memulai pemulihan selalu Tuhan lebih dulu. Saat Tuhan masuk ke dalam keadaanmu yang paling kosong. Jadi kalau Bapak Ibu katakan, saya gak pernah revival nih. Saya mau katakan ada satu pribadi yang sudah mati kepadamu, datang kepada dia. Disitulah mulai revival yang sejati. Ada satu pribadi, bukan kehebatan hamba Tuhan. Tetapi saat gereja itu dengan setia memberitakan Kristus.
Jadi kalau Bapak Ibu tanya kenapa Dok 4 ngomongin Kristus terus, karena hanya satu pribadi ini yang bisa memulihkanmu, yang mengisi kekosonganmu. Kalau di awal tahun entah di malam atau di pagi saya katakan, kalau kita siapa yang gak pengen 200 juta? Semua pengen 200 juta. Tapi kalau kita udah dapat 200 juta itu, kita pengen lagi 500 juta. Betul ya? Setelah 500 juta itu kita dapat, kita pengen 2 miliar. Tidak akan selesai nggak akan selesai karena uang nggak bisa mengisi kekosonganmu. Orang kaya di luar sana, miliarder sana, mereka mungkin susah tidur, mereka bergantung dengan obat untuk bisa istirahat. Karena hanya satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan, yang bisa melakukan pemulihan. Jadi katakan hanya Kristus yang melakukan revival. Katakan ya, hanya Kristus yang memulai pemulihan, revival. Dan kemudian bangsa Israel ini masuk kepada sukacita dari pemulihan. Apa isi doanya? Kita baca 1, 2, 3. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Nah, kok agak berbanding terbalik ya, tadi Ibu Gembala bilang mereka udah pulang, mereka udah diampuni dosanya. Kok balik lagi doa ini ada lagi, kenapa diminta lagi pemulihannya? Nah ini saya bandingkan ayat 2 dengan ayat yang ini ya, yang tadi kita baca di ayat 5 ya. Jadi awalnya ceritanya itu Israel sudah dipulihkan karena mereka keluar dari Babel. Habis itu kan mereka bangun nih, mereka bangunkan tembok Yerusalem. Nah, di ayat yang kelima, maksudnya itu Tuhan tolong pulihkan kondisi Israel seperti sebelumnya. Ya, mereka udah pulang, iya mereka udah tiba di Yerusalem, tetapi mereka minta Tuhan tolong pulihkan seperti sebelumnya. Karena apa yang terjadi? Ya, karena ini adalah konsep sudah tapi belum. Bapak Ibu ingat lagi ya, Advent. Ya, sudah dipulihkan, tapi mereka minta pemulihan seperti sedia kala, seperti sebelumnya, karena mereka datang masih dengan luka, mereka datang masih dengan pergumulan, dan terlebih saat mereka membangun tembok Yerusalem, apa yang terjadi? Kita baca ya di kitab Nehemia 1, 2, 3, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ini ibaratnya baru keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau misalnya ya kan. Ibaratnya mereka baru selesai dari satu perampokan yang ini, mereka udah diintai sama perampok yang lain. Sehingga mereka katakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang datangnya daripadamu. Saya mau tanya, ini juga keadaan kita toh. Tuhan tuh kayaknya sudah mati di atas kayu salib. Ibu Gembala sudah katakan dosa saya sudah diampuni. Tuhan mengasihi saya. Kok keluarga saya masih terbatas ekonominya? Kok sakit saya masih berlanjut? Katanya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ini juga kan pertanyaan kita. Sudah, tapi kok belum ya? Ini pergumulan Bapak Ibu juga kan? Tuhan katanya mengasihi keluarga, tapi kok suami saya ini enggak bertobat, enggak pulang-pulang. Katanya Tuhan menginginkan bahwa Tuhan terus memelihara saya, bahwa Tuhan terus mengasihi saya. Kok pergumulan saya enggak selesai-selesai? Ada Bapak Ibu satu pergumulan belum selesai muncul lagi pergumulan yang lain. Yang kedua belum selesai muncul lagi pergumulan yang lain. Ya. Pergumulan yang enggak selesai-selesai, kita nanya, Tuhan di mana? Kok belum?
Sudah tapi belum, ini tadi toh. Pergumulan kita sudah diampuni tapi kok saya masih terus jatuh ke dosa yang ini ya. Tuhan sudah mati tapi kok rumah tangga saya nggak ada perubahan ya. Udah 20 tahun loh Tuhan, doa saya sama terus. Kok ekonomi cita-cita saya tuh rasanya jauh ya, kayaknya tuh saya sudah bekerja, sudah berusaha, saya bukan orang yang malas, tapi orang yang malas kok rasanya lebih kaya daripada saya. Ya. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan kesalahan kita seringkali kalau kita mencari sukacita revival dalam hal yang subjektif. Karena ini enggak terpenuhi, kita kira oh kita cari ya yang bisa melampiaskan emosi kita. Ya, bisa jadi pelampiasan emosinya mungkin di bar. Ya kan? Apakah kita sukacita di bar? Mabuk itu sukacita ya kan, lebih lepas rasanya. Atau kita versi yang lebih rohani, kita cari hamba Tuhan yang ya itu tadi yang berkarisma, yang sesuai dengan telinga kita. Ya, kita cari adalah kesalahan kita kalau kita mencari sukacita revival dalam hal yang subjektif, mencari sensasi emosional. Karena apa? Karena ini semua memberatkan sekali. Terus kita carilah sensasi yang bisa melepaskan kita dari ini. Ya. Tapi kembali lagi, hanya Kristus yang bisa mengisi kekosonganmu Bapak Ibu. Saya mau tanya sekarang, kapan terakhir kali Bapak Ibu merasakan sukacita revival? Apakah sukacitanya ada sampai sekarang? Atau jangan-jangan hanya ya sensasi emosional, luapan antusias gitu? Karena saya mau katakan sukacita pemulihan Bapak Ibu adalah sukacita yang kekal. Kapan itu? Hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa yang? Ini sukacita revival yang sesungguhnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Kristus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah sukacita revival yang sejati. Makanya saya katakan, Bapak Ibu mau revival, pertama selalu mulai dari Kristus. Karena apa yang diberikan oleh Kristus tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Ya. Mungkin gembalamu terbatas, mungkin gereja ini terbatas. Saya yakin Bapak Ibu banyak gak puasnya dengan gereja ini. PKS saya ini, Korwil saya ini, gembala saya ini. Ya. Tapi hanya satu pribadi. Atau mungkin Bapak Ibu sekarang lagi bertengkar nih dengan sesama teman gereja, lagi bertengkar. Ngelihat aja udah males, ya kan? Ngapain saya ke gereja? Ngelihat mukanya aja saya udah hilang damai sejahtera. Saya mau katakan damai revival, sukacita revival yang sesungguhnya adalah saat mata dan telingamu mendengar Kristus. Jadi saat gereja memberitakan Kristus, terima. Karena hanya Kristus yang bisa mengisi apa yang kosong saat ini. Saya nggak tahu, mungkin saya hanya tahu garis besar pergumulan Bapak Ibu nanti di tahun 2026. Tapi saya tidak akan berhenti memberitakan Kristus. Karena hanya Kristus yang benar bisa masuk dalam setiap aspek kehidupanmu. Sampai kedalaman hatimu sekalipun. Dan Tuhan katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang saat ini kosong di dalam hatimu? Datang kepada Kristus. Datang kepada pribadi ini yang bisa memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita revival yang sejati. Terus gimana dong caranya? Bagaimana caranya kita tetap memiliki sukacita revival yang gak sementara? Karena kita sudah diampuni dosanya tapi kita masih mengembara di dunia ini. Kita masih dikepung dengan keinginan daging kita. Kita masih bergumul toh dengan keluarga kita. Iya kita percaya Kristus tapi kita masih bergumul kan dengan keluarga kita. Kita masih bergumul dengan kesehatan kita. Ya, bagaimana caranya saat kita terus memiliki sukacita revival yang tidak sementara? Saya mau katakan Bapak Ibu, kita baca lagi, kita lanjutkan ayat ini. 1, 2, 3. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga
Umat-Mu bersukacita karena Engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Saya mau katakan Bapak Ibu, inilah revival yang sejati. Saat ada Allah yang menghidupkan kita yang telah mati. Saat sukacita pemulihan itu tidak didasarkan kepada sesuatu yang subjektif, ya, kepada kekayaan kita yang lebih banyak, atau pergumulan kita yang mungkin lebih ini, atau mungkin ada sensasi-sensasi yang Bapak Ibu kejar, Bapak Ibu mencari pemimpin yang berkarisma sehingga ada pengkultusan pribadi, ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, sukacita yang sejati adalah saat Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Sukacita pemulihan tidak didasarkan kepada keadaan kita, tetapi kepada suatu yang nyata, sesuatu yang objektif, yaitu ini. Kita baca 1, 2, 3. Sukacita, Bapak Ibu masih fokus gak ya Bapak Ibu ya? Masih fokus? Atau Bapak Ibu masih ngantuk? Ya, kita baca 1, 2, 3. Sukacita revival bersandar sesuatu yang nyata dan objektif, yaitu kebangkitan Kristus yang merupakan jaminan bahwa kelak kita pun akan dibangkitkan. Saat Kristus menyatakan dirinya kelak, kita akan dihidupkan kembali dan akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Sukacita kita tahu karena apa? Karena kita punya jaminan. Nih saya merahin. Ada jaminan bahwa Kristus sudah mengerjakannya dan Kristus akan menyelesaikannya dengan sempurna. Inilah letak sukacita kita. Ada jaminan, kita bersandar kepada suatu yang pasti, yaitu yang sudah Kristus kerjakan. Kembali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, hari-hari ini bagaimana cara engkau mengisi kekosongan hidupmu? Apakah dengan euforia? Ya, apakah hanya melampiaskan kepada hobi? Atau kita mencari sensasi-sensasi di dunia ini, apakah sensasi jasmani maupun sensasi rohani? Apakah mungkin kita kebar, kita sukacita? Atau mungkin kan ada tipe orang yang kena narkoba baru bisa bergairah dia. Kalau enggak dia nge-fly, nyerong-nyerong. Mari, hanya satu pribadi, hanya Kristus yang bisa mengisi kekosonganmu itu. Karena apa? Karena hanya Kristus yang bisa memberikan keadilan dan damai sejahtera. Inilah dia katakan begini. Kita baca kembali lagi 1, 2, 3. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kami keselamatan yang datang hanya daripadamu. Nah, ini dia. Saya mau katakan Bapak Ibu. Kalau kita baca ini ya, Bapak Ibu, coba tim multimedia kita baca ulang dari ayat 8 sampai 14. Mazmur 85 ayat 8 sampai 14. Ya. Ayat 8 sampai 14. Kita baca ya, sama-sama supaya Bapak Ibu mengerti poin terakhir ini. 1, 2, 3. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Ayat 9, berhenti dulu. Ya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Mulai itu. Mendengar apa yang difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Bapak Ibu ingat di malam Natal Bapak Ibu dengar apa tentang damai? Saat malaikat katakan apa? Aku hendak memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Damai. Bukankah ini berbicara tentang Kristus? Bukankah ini berbicara tentang Natal yang kemarin kita bahas? Damai sejahtera. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu juru selamat.
yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah revival. Saat kita hanya mendengar apa yang dihenakkan firman Allah, yaitu berbicara tentang damai kepada umatnya. Supaya apa? Supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Bukankah ini yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib? Supaya kita tidak kembali kepada kebabelan kita itu, kepada dosa kita yang merintangi kita. Bukankah Ibrani berkata, marilah kita melaksanakan dengan mata dan yang tertuju kepada Kristus. Marilah kita menanggalkan segala beban yang merintangi dengan pandangan kita yang tertuju kepada Kristus. Bukankah ini berbicara tentang Kristus? Saya mau katakan revival selalu berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya, di ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Nah, ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saya mau tanya, bukankah Allah itu kasih? Tapi bukankah Dia Allah yang adil? Kalau Allah kita adalah Allah yang adil, harusnya kita dihukum dong. Iya enggak? Dengan segala beban yang merintangi kita, bukankah Dia Allah yang sangat kudus? Bukankah Dia Allah yang menjauhkan dirinya dari bangsa Israel saat bangsa Israel menyembah berhala? Saat saya ditanya di tahun baru, di malam tahun baru, saya tanya Bapak Ibu gimana tahun 2025-nya? Bukankah kita harusnya dijauhi oleh Tuhan? Harusnya kita menerima keadilan Tuhan dengan cara apa? Bukankah kita seharusnya dihukum oleh Tuhan? Tetapi keadilan dan kasih itu bertemu di dalam apa? Kembali ke PowerPoint. Ya. Kembali ke PowerPoint. Next. Nah, bukankah jadinya ketemunya di sini kasih dan keadilannya? Ketemunya di mana? Bercium-ciumannya artinya apa? Mesra sekali, nggak bisa terpisahkan keadilan dan kasih Tuhan itu. Bukannya ketemunya di sini? Saat kasih Tuhan yang begitu besar bertemu dengan keadilan Tuhan yang begitu besar. Apakah tadi saya katakan revival dimulai saat murka Tuhan itu surut? Iya kan? Tapi apakah bukan berarti Tuhan jadi nggak murka lagi? Bukankah kemurkaan Tuhan yang surut itu akhirnya dilampiaskan kepada ini? Inilah saat kasih dan kesetiaan Tuhan bertemu dengan keadilan dan damai sejahtera. Bukankah itu digenapi di salib? Ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang revival, selalu berbicara tentang Kristus yang hidup, yang mati dan yang bangkit. Ya. Jadi Bapak Ibu bertemu dengan Kristus saat Bapak Ibu beribadah, yang Bapak Ibu cari bukan sensasi, tetapi pribadi. Saya ulangi lagi. Kan yang suka kita cari di dalam ibadah sensasi kan? Sensasi bersemangatnya. Tapi saya mau katakan di dalam ibadah yang ditemukan untuk revival bukan nyari sensasi tapi bertemu pribadi. Ya. Karena kalau kita hanya nyari sensasi, bisa jadi itu udah selesai. Karena lihat, saya tanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu tadi? Kapan terakhir kali Bapak Ibu merasakan sukacita revival? Kalau kita hanya mencari sensasi, kita sukacita di dalam gereja. Pulang Bapak Ibu marah-marah. Pulang Bapak Ibu akan terus mengeluh kenapa dunia ini tidak berubah, kenapa pergumulanku tidak berubah. Tetapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan pribadi yang memberikan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bapak Ibu keluar menghadapi pergumulan, tapi Bapak Ibu tetap punya kekuatan untuk menjalaninya. Ya, karena hanya Kristus. Ini semuanya keadilan dan kasih Kristus bertemunya bukannya di atas kayu salib. Ya. Saat kasih setia, kasih dan kesetiaan Tuhan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itu digenapi di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai revival, kalau Bapak Ibu mau dibangkitkan, tolong ke slide nomor 2 karena kejauhan teman-teman multimedia.
Tolong ke yang nomor 2. Kalau kita mau ini, kebangkitan, pemulihan, ya, dari yang mati jadi hidup kembali, jawabannya hanya ada di dalam Kristus. Ya. Semua ini dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Nih ayat ini. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu dan telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Kepada kita murka Allah surut, tapi dilampiaskan kepada siapa? Kepada Kristus. Supaya apa? Inilah terjadi pembenaran. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, ya, di slide terakhir, di slide 33 teman-teman multimedia. Kalau kita berbicara tentang revival atau pemulihan, saya mau katakan yang pertama, pemulihan adalah karya Allah. Bukan kita yang mencari. Kalau Bapak Ibu semakin cari, semakin capek. Oleh karena itu, Allah sendiri yang memulai karyanya. Revival dimulai dari Allah sendiri. Dan pemulihan yang sejati hanya ada di atas kayu salib. Saat Bapak Ibu hendak meninggikan diri, bukankah Kristus merendahkan dirinya semiskin-miskinnya bahkan sampai mati di atas kayu salib? Saat Bapak Ibu membenci sesamamu, bukankah Allah seharusnya dengan berhak sangat menjauhi dan membenci kita, tetapi karena salib kasihnya jadi bertemu dengan kita? Ya. Saat Bapak Ibu punya pergumulan, mengalami sakit penyakit, kita tahu sakit penyakit ini tidak selamanya. Bahwa ada kepastian di dalam Kristus. Bilur-bilur Kristus yang sudah menyembuhkan. Ya. Jadi pemulihan yang sejati adalah salib. Dan saya mau katakan di mana Kristus diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu di dalam ibadah, kalau kita mulai berbicara tentang revival, kita mulai berbicara tentang pemulihan, kita mulai berbicara tentang kebangkitan. Saya mau katakan di mana Kristus diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja. Sebagaimana apa yang terjadi di Yerusalem. Saat Petrus katakan, bertobatlah, Kristus yang kamu salibkan, dialah anak Allah yang dijanjikan, dialah Mesias, dan 3.000 orang dibaptis. Saat Kristus diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja. Saat gereja terus setia memberitakan Kristus, Roh Kudus pasti bekerja. Roh Kudus yang menghibur kehidupanmu. Suamimu mungkin gak bertobat-bertobat, tetapi Roh Kudus terus memberikan damai sejahtera. Ya. Saat mungkin istri atau anakmu tidak bertobat-bertobat, Roh Kudus terus memberikan damai sejahtera. Karena apa? Karena kamu sudah mendengar dan melihat Kristus. Sebagaimana 4.000 orang yang kita bahas lagi di ibadah tahun baru pagi. Saat diberitakan saat Yesus menjadi pusat dari 4.000 orang ini. Saat Kristus menjadi pusat, mata mereka terus tertuju kepada Kristus. Telinga mereka terus mendengar Kristus. Bahkan kebutuhan jasmani pun mereka udah gak pikirkan lagi. Tapi saat mereka gak pikirkan, bukan berarti Tuhan jadi gak menyediakan kan? Tuhan menyediakan. Ya. Jadi inilah pemulihan. Pemulihan di dalam kehidupanmu. Pemulihan di tengah keluarga. Revival di tengah gereja adalah saat kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja terus memandang dan melihat Kristus. Maka saat Kristus diberitakan, Roh Kudus bekerja, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan. Amin. Jadi sepanjang tahun 2026 ini Bapak Ibu, ya, engkau yang rindu ada pemulihan di tengah kehidupanmu. Kau yang mungkin rindu pemulihan di tengah pergumulanmu, saya hanya bisa katakan satu, hanya Kristus yang bisa memberikan engkau sukacita revival itu. Pemulihan. Ya, saat Tuhan berkata, kembali lagi ke Yohanes, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia ini kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27 tadi teman-teman multimedia. Saat Kristus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi mari Bapak Ibu, saat Kristus diberitakan, Roh Kudus mulai bekerja. Ada penggenapan nubuatan-nubuatan memberikan kita berdamai sejahtera, revival, gereja dibangkitkan, keluarga-keluarga dibangkitkan. Karena apa? Karena ada Kristus yang sudah dibangkitkan. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Ya, kita terus memandang Kristus, melihat kemuliaan Kristus, melihat apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, saat beribadah, ya, yang dilihat, yang dicari bukan sensasi atau manusianya siapa. Kadang kita jadi nggak ibadah karena ngelihat manusia kan. Saya jadi nggak mau ibadah lah. Atau kita sibuk pindah-pindah gereja karena sensasi yang kita cari itu nggak ada. Padahal hanya satu pribadi yang memuaskan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di tengah pergumulan, di tengah tantanganmu, hal-hal apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, percayalah hanya Kristus yang bisa memulihkan dan memuaskanmu. Amin. Mari.